بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kemudian dalam kelanjutan pembahasan, penulis yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan, "Tsumma yukabbiru lirruku'i." Kemudian dia bertakbir untuk ruku'. Sudah berlalu bersama kita takbir untuk ruku' disertai mengangkat tangan atau tidak? Ya, disertai dengan mengangkat tangan. Wa yukabbir lirruku'. Dan beliau takbir untuk ruku'. Ya. Ruku' ini salah satu rukun dari rukun salat. Salah satu rukun dari rukun salat. Beliau kemudian takbir untuk ruku'. Bagaimana kaifiyat ruku'nya? Wa yada'u yadayhi ala rukbatayhi. Dan dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Wa yaj'alu ra'sahu hiyala dhahrihi. Wa yaj'alu ra'sahu hiyala dhahrihi. Dan dia menjadikan kepalanya hiyala dhahrihi, sejajar dengan apa? Punggungnya. Iya. Di sini tentang meletakkan kaifiyat ruku'. Dia jelaskan meletakkan kedua telapak tangannya di mana? Di atas kedua lutut. Iya. Ini diterangkan dalam hadits Abu Humaid. Diterangkan di dalam hadits Abu Humaid. Dan ada juga di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud An-Nasai, disahihkan oleh Al-Hakim. Dan di hadits Abu Humaid diterangkan perintah Nabi SAW ya, tentang hal ini, melakukan ruku' ini. Kaifiyat meletakkan tangan di atas lutut, ya, Syekh Al-Albani menguatkan sebagian riwayat bahwa meletakkan tangannya itu seperti menggenggamnya. Jadi ini lutut, dia letakkan tangannya seperti apa? Seperti dia genggam. Dan beliau terangkan di riwayat Al-Hakim dan Tayalisi bahwa posisi jari jemari itu direnggangkan. Posisi jari jemari di apa? Direnggangkan. Jadi dia meletakkan tangannya di atas lutut, dia genggam sambil dia renggangkan jari jemarinya. Ya, bukan digabungkan jari jemarinya. Ya. Tapi direnggangkan. Jelas ya? Dan Syekh terangkan, wa yaj'al ra'sahu hiyala dhahrihi. Beliau menjadikan kepalanya itu sejajar dengan apa? Punggungnya. Maksudnya posisi kepala dia tidak menunduk, tidak pula apa? Dia tadahkan ke atas, tapi berada di tengah sejajar dengan apa? Sejajar dengan punggung. Ya. Di sebagian riwayat diterangkan bahwa Nabi ketika ruku sangat lurus sekali
Sampai kalau misalnya ada yang menyiram air di atas punggungnya, maka mungkin air itu akan tetap berada di situ. Jelas ya? Baik. Jadi ini yang dikatakan posisi ruku. Posisi ruku. Ya. Dan Syekh di sini tidak menerangkan tumanina. Beliau tidak menerangkan tumanina. Sebab akan datang penjelasan tumanina nanti di penyebutan riwayat haditsnya. Ya. Dan kita akan kembali mengulangi ya, rukun sholat itu berapa, apa saja, kewajibannya apa. Ya. Kita akan memberikan kesimpulan nanti di akhir pembahasan. Kata beliau, wa yaqulu subhana rabbiyal azim. Apa yang dibaca? Ya. Dia membaca subhana rabbiyal azim. Yukarriruhu, dia mengulangi bacaan ini. Mengulangi bacaan ini. Nah, jadi ini pembacaan subhana rabbiyal azim. Kalau di ruku, kalau di sujud subhana rabbi apa? Rabbiyal a'la. Ini diterangkan dalam hadis Hudzaifah riwayat Muslim. Kata Hudzaifah, "Shallaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Faraka'a, saya salat bersama Rasulullah lalu beliau ruku. Faqala fi ruku'ihi, Nabi membaca di ruku'nya subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim itu artinya maha suci Rabbku yang maha agung. Iya. So di ruku itu seorang mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah. Wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Dan di sujudnya Nabi membaca subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, al-a'la. Ini semua nama ini kalau kita ingat ya, Asmaul Husna punya kandungan mana. Saya tadi uraikan Allah Akbar itu dari arah penjelasan Asmaul Husna. Subhana rabbiyal azim, kata Rabb dari nama-nama Allah. Al-Azim juga nama dari nama-nama Allah. Al-A'la juga nama dari nama-nama Allah. Terkandung di dalamnya mana-mana yang sangat agung. Iya. Mana-mana yang sangat agung. Maka semakin seorang mempelajari, memahami makna, ini akan semakin menambah kehusyukannya di dalam sholat. Iya. Baik. Jadi dalam hadis Hudzaifah tidak disebut berapa kali dibaca. Tidak disebut berapa kali. Ya, tambahan berapa kalinya itu di luar riwayat Muslim. Di luar riwayat Muslim. Tambahan disebutkan 3 kali. Namun tambahan 3 kali ini diingkari oleh Ibnul Qayyim, dianggap lemah oleh sebagian ulama seperti Ibnul Qayyim dan selainnya. Ya. Andai kata syah tambahan 3 kali itu bukan pembatasan. Bukan apa? Pembatasan. Dan bukan keharusan 3 kali. Kadar wajibnya dia baca sekali. Kalau yang baca 3 kali boleh. Ingin dia baca lebih daripada itu apa? Boleh. Karena dimaklumi ya bahwa di sholat malam Nabi SAW di sebagian riwayat di sholat malam panjang berdirinya sama dengan panjang apa? Rukunya. Panjang berdirinya sama dengan panjang rukunya. Rukunya sama dengan i'tidalnya, sama dengan sujudnya, hampir mirip. Sekarang di ruku, panjang bacaan itu wajar ya. Ketika ruku, apa yang dipanjangkan? Jelas ya? Menunjukkan boleh mengulangi apa yang diulangi, dan tentunya di ruku ada 2 doa boleh dibaca. Ya. Di sujud pun demikian ada 2 doa. Baik. Jadi dia membaca subhana rabbiyal azim. Ini zikir yang paling ringkasnya. Ya. Ada zikir lain, Syekh terangkan di sini. Wa in qala ma'a dzalika hala ruku'ihi wa sujudihi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli fa hasanun.
Kalau bersamaan dengan itu dia tambah lagi pada saat rukuk dan sujud, dia tambah bacaan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Ini bacaan yang lain ya. Allahumma gfirli, maka itu adalah hal yang baik ya. Jadi bacaan rukuk ada bacaan lain. Jadi sekarang kita sudah pahami Subhana rabbiyal apa? Subhana rabbiyal azim. Ini bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua boleh dibaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Artinya maha suci engkau ya Allah, wahai Rabb kami, dan segala puji untukmu. Ya Allah, ampunilah saya. Ya, ini arti doa yang kedua. Ada doa yang ketiga, Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Ya, Subuh Quddus. Allah itu maha terpuji, maha disucikan. Rabbul Malaikati Warruh. Rabbnya malaikat dan Rabb segala ruh. Jelas ya? Nah, iya. Ini juga doa diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ada 3 doa. Nah, sekarang ada satu pembahasan lain. Apakah boleh menggabungkan atau membaca 3 doa sekaligus? Ya, Syekh di sini berkata dia baca Subhana Rabbiyal Azim. Tapi kalau dia gabungkan, dia tambah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli, maka itu adalah hal yang baik menurut beliau. Ya. Dan ini pendapat penulis di sini, Syekh rahimahullah. Adapun ulama yang lainnya seperti Syekh bin Baz, beliau menganggap bahwa itu tidak disyariatkan. Karena Nabi mengajarkan zikir itu kepada setiap sahabat hanya diajarkan satu saja. Jelas ya? Maka yang afdalnya dibaca secara bersilih ganti. Ya, tidak dibaca, tidak digabungkan. Ya, kalau hari ini di satu sholat misalnya dia baca Subhana Rabbiyal Azim, di rakaat pertama dia baca Subhana Rabbiyal Azim, di rakaat kedua dia membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli, di rakaat yang ketiga dia membaca Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh, maka itu bagus. Tapi kalau satu rakaat dia gabungkan 2, kata Syekh bin Baz, ini tidak disyariatkan. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan doa itu tidak sekaligus, tapi mengajarkan apa? Satu persatu kepada sahabatnya. Iya. Jelas ya? Baik, ini tentang doa yang dibaca di ruku. Ini umumnya ya, doa yang dibaca. Dan ada tambahan, kalau ingin menambah, ya, doa yang dibaca, ada tambahan doa diterangkan dalam beberapa riwayat. Ya, sebenarnya doa-doa di ruku dan sujud ini, Masya Allah ada doa-doa yang indah maknanya, sangat agung kandungannya. Ya, kita semua perlu pada doa-doa itu. Maka sangat baik kalau seorang memperhatikan doa-doa itu. Seperti ada doa disebutkan di sini oleh Syekh Al-Albani, ada yang dalam riwayat Muslim. Ya Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khashi'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami. Ya, dalam sebuah riwayat wa irami wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ya Allah, untukmu lah saya ruku, kepadamu lah saya beriman, kepadamu saya berserah diri. Engkau adalah Rabbku. Sesungguhnya pendengaranku, pelihatanku, pikiranku, tulangku, persendianku, dan apa yang kakiku berjalan dengannya, semuanya tunduk kepadamu. Lillahi Rabbil Alamin. Ya, jelas ya? Dan Syekh Al-Albani menyebutkan doa-doa yang lain bisa dibaca ya di pembahasan beliau di bacaan rukuk. Ya. Nah, dan saya kembali ingatkan bahwa memperhatikan doa-doa itu penting. Ya, ada saatnya kita duduk khusus menghayati, mencermati doa-doa yang diajarkan, apalagi di dalam sholat. Ya, itu yang menambah keagungan dan kadar sholat, dan menambah kedekatan seorang hamba kepada Rabbnya. Bahkan
semakin meninggalkan kesan yang baik pada dirinya akan arti sholat itu, keagungan dan kemuliaan dari sholat tersebut. Ya. Setelah beliau terangkan tentang ruku, beliau berpindah ke pembahasan berikutnya. Kata beliau, "Tsumma yarfa'u ra'sahu." Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Apa ini namanya? I'tidal. Ya, jadi mengangkat kepala sampai seluruh tulang kembali ke persendiannya. Ya, tadinya tentunya posisi berdiri, turun, ya. Ruku, posisi ruku dimaklumi. Maka yang dikatakan i'tidal sampai kembali seperti semula. Jelas ya? Ya. Maka beliau ingatkan di sini tentang pentingnya di bahasa tsumma yarfa ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Ya, beliau terangkan posisi ruku. Ya, sebab ada sebagian orang yang i'tidal belum lagi kepalanya sampai ke atas, ya belum lagi lurus berdirinya, dia sudah apa? Sujud. Ini namanya dia belum berdiri, belum i'tidal. Dan kalau dia tidak i'tidal, berarti dia menghilangkan sebuah rukun dari rukun apa? Salat. I'tidal itu rukun dari rukun salat. Apa yang dibaca ketika i'tidal? Qailan sami Allahu liman hamidah. Dia membaca sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Iya. Allah mendengar siapa yang memujinya. Ini bacaan dibaca. Seorang ketika ruku dia memuji Allah, baca doa mengagungkan Rabb-nya. Ya. Maka dia diperintah untuk membaca sami Allahu liman hamidah. Bahwa Rabb-nya mendengar mendengar siapa yang memujinya. Ya, amalannya sudah tetap untuknya, pahalanya sudah jelas baginya, karena Allah mendengar siapa yang memujinya. Jadi dia membaca sami Allahu liman hamidah, ini kalau dia sebagai apa? Kata beliau, in kana imaman aw munfaridan, kalau dia sebagai imam atau dia salat sendiri. Wa yaqulul kull, ya. Dan dia berkata seluruhnya, maksudnya semuanya, kalau dia sebagai imam, sebagai sendiri dan sebagai makmum, ya. Semuanya berkata Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'as samai wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Ini diucapkan oleh makmum, ya, dan diucapkan pula oleh siapa? Imam dan orang yang sholat sendiri. Ya, kalau dia sebagai imam, sami Allahu liman hamidah. Adapun makmumnya di belakang, ya, makmumnya di belakang, dia membaca apa? Rabbana walakal hamd dan seterusnya. Iya. Ini menurut Syekh rahimahullah, pendapat yang beliau kuatkan. Walaupun ada sebagian para ulama mengatakan bahwa sami Allahu liman hamidah itu juga dibaca oleh makmum. Dibaca oleh siapa? Makmum. Tapi memang ya, pendapat yang disebutkan oleh Syekh di sini, ini bagi imam saya, ini lebih apa? Lebih banyak disebutkan oleh para ulama. Ya. Tapi kalau masalah mengandung kemungkinan, ya, itu boleh saja mengandung kemungkinan. Mengandung kemungkinan. Ya, sami Allahu liman hamidah, sebab sebagian riwayat ya, mutlak ketika bangkit mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dan diterangkan dia di posisi imam sendiri atau sebagai apa? Makmum. Ya. Tapi ada sebagian riwayat yang mengesankan makna yang disebutkan oleh Syekh. Itu di dalam riwayat Al-Bukhari dari hadits Rifa' bin Rafi'. Ya. Kata beliau, kunna nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah, begitu Nabi mengangkat kepalanya dari rakaat, qala sami Allahu liman hamidah. Nabi berkata, sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu, maka seorang lelaki berkata di belakangnya, Rabbana walakal hamdu. Nah, disebutkan dia membaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Ya. Jelas ya? Rabbana walakal hamdu.
Namun ya, riwayat ini ya, oleh ulama yang mengatakan mungkin saja dibaca sami'allahu liman hamidah. Ya, mereka katakan ini juga mengandung kemungkinan sebab ya, orang ini hanya ingin disebutkan di riwayat, bukan dibatasi ucapannya, hanya disebutkan sebagian dari apa? Ucapannya. Ya, ala kulli hal sebagai kesimpulan benang merah dalam masalah ini bahwa memang ada dua pendapat ya bagi makmum yang membaca sami'allahu liman hamidah atau tidak. Ya, jelas ya? Kalau dia cukup membaca Rabbana walakal hamdu, maka itu adalah hal yang sudah baik. Kemudian kalimat Rabbana walakal hamdu ini ada 4 riwayat. Ya. Semuanya boleh dilakukan. Dia boleh membaca Rabbana lakal hamdu, tidak pakai waw. Rabbana lakal hamdu. Ini yang pertama. Ada riwayat Rabbana walakal hamdu pakai waw, walakal hamdu. Ya. Ada riwayat ketiga Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ada apa? Kalimat Allahumma di depan. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Riwayat yang keempat Allahumma Rabbana walakal hamdu pakai waw. Jelas ya? Jadi, kalau ringkasnya ada yang pakai Allahumma, ada yang tidak pakai Allahumma. Lakanya di situ ada laka dan ada walaka, itu saja. Jadi semuanya kalau digabungkan berapa? Ada 4. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi 4 kaifiyat, semuanya boleh. Semuanya boleh. Iya. Jelas ya? Tambahan setelahnya hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil as-samai wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini kalau disempurnakan sampai situ, itu adalah hal yang baik. Ya. Hal yang baik. Nah, ini mengandung kandungan yang luar biasa. Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami, untukmulah segala pujian. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Pujian yang sangat banyak, yang sangat baik, pujian yang penuh berkah di dalamnya. Mil as-sama, pujian penuh langit, sepenuh langit. Wa mil al-ard, pujian sepenuh bumi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan pujian sepenuh apa yang engkau inginkan setelahnya. Jelas ya? Jadi kalau dibahasakan bebas, pujian yang tidak ada apa? Tidak ada batasannya. Pujian yang sangat banyak, berberkah, tidak ada batasannya. Iya. Jadi ini yang dibaca ketika seorang itu ketika dia i'tidal. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan ada doa-doa yang lain, ya, doa-doa yang lain yang dibaca pada saat i'tidal. Nah, dan Syekh di sini hanya menjelaskan apa yang umumnya orang ketahui. Ya, kalau dia tambah misalnya di belakangnya ahlas sana'i wal majd la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'at wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd, maka ini juga bagus. Ya. Ada beberapa kaifiat dari doa pada saat i'tidal diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah. Baik. Kemudian kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Kata Syekh, "Tsumma yasjudu ala a'dha'ihi as-sab'ah." Kemudian dia sujud. Nah, sekarang setelah i'tidal posisinya apa? Sujud. Di sini Syekh hendak menyinggung, ya, posisi tangan ini ketika i'tidal di mana? Nah, disinggung oleh Syekh. Apakah tangannya dibiarkan menjulur ke bawah atau tangannya kembali sedekap? Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Ya. Jelas ya? Dan ini pembahasan memang tidak disinggung oleh Syekh sebab memang di kebanyakan buku fikih terdahulu, ya, kebanyakannya tidak disinggung. Iya. Ini pembahasan menjadi sangat banyak dibicarakan di belakangan sebab ada khilaf pendapat antara dua ulama besar di masa ini, antara Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani rahimahullah. Iya. Kalau Syekh bin Baz rahimahullah, beliau apa?
beliau mengatakan disyariatkan. Nah ini pendapat kebanyakan ulama di Saudi Arabia. Ya. Dan sebagian dari ada Syekh Al-Albani, beliau mengatakan dia diturunkan ke bawah. Adapun sedekap beliau anggap sebagai apa? Beliau anggap sebagai perkara yang bid'ah. Iya. Karena hukum dari Syekh Al-Albani ini bid'ah, ini yang menjadikan permasalahan lebih apa? Lebih banyak didiskusikan. Andai kata beliau katakan disyariatkan apa menurunkan, beliau tidak menyebutkan kata bid'ah, mungkin akan ringan permasalahannya. Ya. Jelas ya? Sebab memberikan vonis bid'ah agak sulit di tempat ini. Karena dalilnya memang yang dijadikan dalil oleh Syekh bin Baz atau maupun oleh Syekh Al-Albani itu semuanya mengandung kemungkinan. Mengandung apa? Kemungkinan. Ya. Jelas ya? Memang kalau kita perhatikan dari sisi riwayat, hadis-hadis yang dipakai oleh Syekh bin Baz tentang sedekap kembali, itu ada bentuk periwayatan secara makna. Ada bentuk periwayatan secara apa? Secara makna. Sehingga konteks riwayat yang mengatakan sedekap ini di riwayat yang lain tidak disebutkan dengan konteks makna, dengan lafaz itu, tapi disebutkan dengan maknanya. Ya. Jadi ini memberatkan pendapat yang mengatakan tidak sedekap lebih kuat. Tapi mengatakan itu bid'ah, memang itu berat ya. Mengatakannya bid'ah. Karena itu kalimat Syekh ini itu adalah bid'ah, ini banyak diingkari oleh ulama di masa ini. Syekh Muqbil mengingkarinya, demikian pula Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, dan banyak lagi dari ulama tidak sependapat dengan kata bid'ah tersebut. Jelas ya? Baik. Jadi secara umum ada dua pendapat di dalam masalah. Saya juga di dalam permasalahan yang seperti ini, ya, karena memang dalil mengandung kemungkinan, ada keluasan. Ada keluasan. Jelas ya? Yang menganggap pendapat Syekh bin Baz lebih kuat dalilnya, silahkan dia ikuti. Ya, yang menganggap pendapat Syekh Al-Albani lebih kuat dalilnya, tidak sedekap, silahkan dia ikuti. Dan seorang punya kecondongan pribadi. Ya, saya secara pribadi saya tidak sedekap. Jelas ya? Tapi bagian lainnya dia baca dalil, dia perhatikan dalilnya, dia condong kepada pendapat misalnya bersedekap, maka itu haknya. Ya. Dia tidak bertaklid sebab dia sudah membaca dalilnya, dia condong kepada apa? Kepada dalil. Ya. Baik. Dan sering saya ingatkan bahwa pembahasan-pembahasan yang ada kemungkinan dalil di dalamnya, seorang jangan terlalu keras. Ya. Dan jangan terlalu memaksakan pendapat di dalam hal tersebut. Ya. Sebab ini akan memicu terjadinya apa? Banyaknya silam pendapat dan pertikaian. Ya. Sepanjang seorang punya dalil, dia sampaikan dalilnya. Dia sampaikan dalilnya. Itu yang dia pandang, itu yang dia lihat. Ya. Ini akan sama ya nanti di dalam masalah menggerak-gerakkan jari telunjuk. Ya. Ini semuanya jenisnya pembahasannya sama. Baik. Kemudian kata beliau, "Tsumma yasjudu ala a'dha'ihi sab'ah." Kemudian dia sujud di atas 7 anggota sujud. Ya. Ini penjelasan sujud, dan sujud salah satu rukun dari rukun apa? Rukun salat. Sujud pertama dan sujud kedua, semuanya rukun. Ya. Dia sujud di atas 7 anggota sujud. Apa itu 7 anggota sujud? Sama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum." Saya diperintah untuk sujud di atas 7 tulang. Ya. 7 tulang, 7 anggota sujud. Kata beliau alal jabah. Pertama yang beliau sebut, dia sujud di atas apa? Di atas dahinya. Ya, dahi mana? Ini kan? Tapi Nabi ketika berkata dia sujud di atas dahinya, beliau menunjuk ke mana? Ke hidungnya. Berarti dahi bersama apa? Bersama hidung. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau wal kaffain, dan dia sujud di atas kedua telapak tangan. Jadi telapak tangannya dia letakkan. War rukbatain, dan dia sujud di atas kedua lututnya. Ya. Di atas kedua apa? Lututnya. Wa atrafil qadamaini, dan ujung-ujung kedua kaki.
ujung-ujung jari di kedua kaki. Jadi ini 7 anggota sujud. Ya, dahi dan hidung. Ya, karena itu siapa yang sujud, ya perhatikan ya, jangan hidungnya naik. Ya, jelas? Baik. Kemudian tangannya, ya, dia letakkan tangannya, telapak tangan saja. Telapak tangan saja. Adapun kalau dia letakkan juga sikunya, ya, ke lantai, merapat ke lantai, maka ini adalah cara yang dilarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur keras, sebab itu menyerupai apa? Menyerupai anjing. Ya. Dan di pembahasan sholat itu kita dilarang mendahului imam ketika bangkit dari rukuk, karena menyerupai apa? Dikhawatirkan akan menjadi keledai. Ya. Kemudian dilarang duduk ik'a dengan bentuk dia merapatkan, dia menancapkan kedua kakinya dan pantatnya langsung menyentuh apa? Bumi. Itu dilarang. Ya. Dan dilarang dia menempelkan sikunya ke bumi, sebab itu menyerupai apa? Menyerupai anjing. Maka ini mana-mana secara umum di dalam syariat kita tidak boleh tasyabbuh dengan binatang. Jelas ya? Ya, karena itu tasyabbuh tidak boleh terhadap orang kafir, tidak boleh pula tasyabbuh dengan apa? Dengan binatang atau dengan hewan. Apa-apa yang merupakan kekhususan binatang tidak boleh ditiru. Jelas ya? Jelas sampai sini? Ya. Nah, ini masuk dalam banyak hal, termasuk di trik-trik bela diri. Ya. Jurus bangau, jurus harimau. Ya. Dan tidak diperbolehkan ya. Sebab menyerupai apa? Ya. Menyerupai hewan. Ya. Baik. Jadi ini sujud di atas 7 anggota sujud. Jadi siapa yang sujud, ya, di atas 7 anggota ini, maka dia sudah sujud secara sempurna. Kadang kita saksikan ada yang sholat, ya dia sholat, dia lah sadar kakinya terangkat ke atas. Ya. Ini sujudnya syah atau tidak? Ini tidak syah sujudnya. Jelas ya? Kecuali kalau kakinya terangkat, begitu dia sadar langsung dia turun, ya, maka ini tidak ada masalah. Tapi kalau semua sujudnya terangkat, maka ini artinya dia sujud kurang. Jelas ya? Baik. Jadi 7 anggota sujud. Hadisnya muttafaqun alaih ya, yang menjelaskan bahwa sujudnya di atas 7 anggota sujud. Apa yang dibaca ketika sujud? Ya. Sebentar, sebelum kita lanjutkan tentang masalah di sini Syekh hendak menjelaskan tentang ketika turun sujud, ya bagaimana kaifiatnya? Tangan dahulu, kemudian lutut, atau lutut dahulu kemudian tangan? Ya. Kenapa beliau tidak membahas itu? Pertanyaan pertama. Mungkin saja karena apa? Mungkin saja karena beliau meringkas. Ya. Dan mungkin saja beliau memandang ini pembahasan, ya banyak keluasan di dalamnya. Ada keluasan di dalamnya. Dan memang kalau kita melihat di pembahasan apakah tangan dahulu kemudian lutut atau lutut dahulu kemudian tangan, itu kita temukan ada 3 pendapat di kalangan ulama. Ya, ada yang berpendapat tangan dahulu kemudian apa? Kemudian lutut. Ya. Ada yang berpendapat lutut dahulu kemudian apa? Kemudian tangan. Kalau Syekh Al-Albani untuk melihat di sini beliau kuatkan tangan dahulu kemudian apa? Lutut. Ya. Dan sebagian ulama menguatkan lutut dahulu kemudian tangan. Seperti Ibnul Qayyim beliau kuatkan ini. Dan untuk pendapat yang pertama beliau bantah dari 10 sisi bantahan. Ya, beliau terangkan kelemahannya. Jelas ya? Baik. Dan pendapat yang ketiga, dua-duanya boleh. Mau tangan dahulu, kemudian lutut, boleh. Mau lutut dahulu, kemudian tangan, boleh. Ini pendapat Imam Malik, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Dan kelihatannya kedua imam ini menguatkan dua-duanya boleh, sebab keduanya memandang haditsnya dua-duanya adalah apa? Sahih. Sepanjang dua-duanya sahih, boleh ini, boleh itu. Ya. Dan sebagian ulama kita di masa ini juga berpendapat seperti itu. Dua-duanya apa? Boleh. Bukan karena hadisnya dua-duanya sahih, karena hadisnya dua-duanya lemah. Ya.
Karena haditsnya dua-duanya lemah, maka asalnya ada apa? Ada keluasan. Ya, jadi boleh tangan dahulu kemudian lutut. Dan boleh lutut dahulu kemudian apa? Tangan. Jelas ya? Ya. Di antara yang melemahkan hadits, ada pun kelemahan hadits lutut dahulu kemudian tangan secara nas itu memang lemah. Dari sisi riwayat sangat lemah riwayatnya. Jelas ya? Adapun tangan dahulu kemudian lutut, ini memang letak silam pendapat. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah beliau kuatkan haditsnya. Iya, beliau kuatkan. Tapi ini menjadi muskilah sebab ada rawinya di dalam yang dikenal dengan An-Nafsuz Zakiyah, dengan gelar An-Nafsuz Zakiyah. Rawi ini ya, di periwayatannya dikesankan oleh Imam Al-Bukhari tidak ada yang mendukung riwayatnya. Demikian pula Al-Baihaqi membahasakan seperti itu. Dan ada imam yang lainnya. Dan ini pembahasan menunjukkan makna pelemahan. Menunjukkan makna apa? Makna pelemahan. Sebab An-Nafsuz Zakiyah ini meriwayatkan dari Abu Zinad. Sedangkan Abu Zinad seorang tokoh periwayat, punya banyak murid. Muridnya banyak, tiba-tiba ada satu orang murid tidak begitu dikenal, riwayatnya juga dipermasalahkan. Ya, dia mendengar dari Abu Zinad atau tidak. Tiba-tiba dia datangkan riwayat dari Abu Zinad menyebutkan satu riwayat tidak disebutkan oleh seluruh murid-muridnya yang lain. Kan aneh kan? Mana murid-murid seniornya kok nggak ada yang menyebutkan? Andai kata itu apa? Itu kuat. Maka ini sisi alasan yang sangat kuat kenapa riwayat lutut dahulu, tangan dahulu turun kemudian lutut dilemahkan. Ya, jelas ya? Dan ini termasuk sisi yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim. Ya. Dan dengan alasan ini pula Syekh Muqbil melemahkan riwayat itu. Dan itu kalau pendapat Syekh Muqbil semuanya boleh, sama dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Boleh tangan dahulu kemudian lutut, dan boleh lutut dahulu kemudian apa? Kemudian tangan. Jelas ya? Dan saya sendiri hingga hari ini saya banyak baca riwayatnya, banyak ini, ya saya condong ke pendapat ada keluasan di dalam masalah ini. Ya ingin lutut dahulu kemudian tangan silahkan, ya mau tangan dahulu kemudian lutut juga diperbolehkan. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi saya kembali ingatkan ya bahwa sifat ilmu itu demikian. Ya. Saya paham ada sebagian ikhwah kadang merasa aneh saya menyampaikan sebagian hal. Sebab dia hanya baca satu buku Syekh Al-Albani saja yang dia baca. Ya. Kalau misalnya ada yang melihat Syekh Ibnu Utsaimin salat, atau melihat Syekh bin Baz salat, ya, atau melihat Syekh Shalal Fauzan salat, mungkin sebagian ikhwah yang hanya baca buku Syekh Al-Albani ya akan bertanya, loh kok Syekh salatnya kayak seperti ini? Ya. Padahal tadi kita sudah terangkan ya, ada sisi-sisi pendapat memang yang tidak harus ya semua ulama itu sama di dalam hal tersebut. Tapi yang paling penting kita melihat apa dalilnya. Ya, kita melihat apa dalilnya. Baik. Kita kembali kepada sujud tadi. Setelah kita mengetahui bahwa ketika turun sujud ada peluasan, ya boleh tangan dahulu kemudian lutut, dan boleh lutut dahulu kemudian apa? Kemudian tangan. Ya. Ini kesimpulan yang bagus ya. Ya. Ada sebagian ikhwah yang bilang silakan turun apa saja, yang penting jangan kepala duluan. Ya. Nah, ini ya. Tentunya pembahasannya kita hanya dibatas menjelaskan tentang hukum. Ya, bahwa tangan boleh tangan dahulu kemudian lutut, dan boleh sebaliknya. Lutut dahulu kemudian apa? Kemudian tangan. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Wa yaqulu, di sini diterangkan doa. Sebelum kita singgung doa, ya, tentang posisi tangan pada saat sujud. Ya. Posisi tangan pada saat sujud. Nah, jadi pada saat sujud seseorang itu disyariatkan dia menggabungkan jari jemarinya dan diarahkan ke kiblat. Diarahkan ke kiblat. Dia gabungkan jari jemari. Ini ada tuntunannya dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi dan Al-Hakim.
diterangkan riwayatnya oleh Syekh Al-Albani. Adapun diarahkan ke kiblat diterangkan bahwa itu di riwayat Al-Baihaqi. Jadi ketika dia sujud dia jaga. Ya. Jelas ya? Ini posisi tangannya. Adapun di mana tangannya? Ya. Syekh Al-Albani menyebutkan dua riwayat bahwa kadang sejajar dengan bahu dan kadang sejajar dengan apa? Dengan telinga. Ya. Sejajar dengan bahu dan kadang sejajar dengan apa? Telinga. Nah, dan pada saat sujud ini tangan diangkat tentunya. Iya. Dan disunahkan untuk dia buka sedikit tangannya. Ya, karena diterangkan dalam sebagian riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, demikian keadaan beliau ketika beliau sujud, tangannya sedikit dibuka. Nanti kata misalnya ada hewan kecil lewat, bisa lewat di situ. Ya, tapi ini mungkin dipahami bahwa posisi seperti ini berlaku kalau dia sebagai imam atau sebagai apa? Sebagai orang yang sholat sendiri. Kalau dia sebagai makmum, ya tentunya nggak bisa ya seperti itu. Ya, karena ada tetangga di samping kanan dan kirinya, harus dia perhatikan. Maka dia cukup mengangkat tangannya. Baik, ini semuanya hal yang sunnah. Sekali lagi saya beri kaidah, yang sunnah itu kalau menimbulkan mafsadat, seperti dia lakukan sunnah, dia ingin berpanjang sunnah ya. Oh sunnah, saya mau kerjakan sunnah. Tapi dia timbulkan mafsadat untuk orang lain. Tidak disyariatkan dia mengerjakan sunnah tersebut di tempat itu, di posisi itu. Jelas ya? Ya saya beri contoh lain ya. Ini kadang kurang dipahami oleh ikhwan. Kadang kita kalau di tasyahud akhir ya, disunnahkan duduk apa? Duduk tawarruk. Ya, tawarruk kan kadang harus ya, miring dan menyentuh orang di samping kita. Ya, kondisi sempit, ya dia paksakan miring, maka ini akan menindih orang yang di sampingnya. Ya, mungkin di sampingnya ini bukan tasyahud lagi yang dia pikir, wah ini berat banget orang di samping. Ya. Jelas ya? Dan ini mengganggu. Ya. Karena itu tidak boleh seorang melakukan sunnah dan akan mengganggu orang lain. Dia duduk biasa saja, duduk istirahat. Sebab duduk tawarruk hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Yang rukun itu tasyahudnya, ya rukunnya. Rukunnya dia bisa tegakkan, dia bisa baca. Jelas ya? Baik. Maka ini penting ya dalam mengetahui kaifiat sholat supaya kita pandai menempatkan. Ya. Kemudian posisi kaki, ya, posisi kaki setelah kita terangkan posisi telapak tangan, ya, posisi kaki, ya, kaki ini di sebagian riwayat diterangkan bahwa ujung jari jemari kaki itu juga diarahkan ke kiblat. Diarahkan ke mana? Ke kiblat. Dan di sini Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan riwayat bahwa kedua kaki, ya, dirapatkan. Kedua kaki di apa? Dirapatkan begitu sujud. Ini ada riwayat beliau terangkan, cuman riwayat ini termasuk pembahasan yang ada silam pendapat. Ya. Sampai ada risalah khusus ditulis oleh sebagian ulama muaksirin, beliau menjelaskan kelemahan riwayat tersebut. Yang merapatkan apa? Merapatkan kedua kaki pada saat sujud. Iya. Termasuk Syekh Muqbil melemahkan riwayat ini di ta'liq beliau terhadap Mustadrak Al-Hakim. Beliau anggap riwayat itu syadz. Sebab memang asal riwayatnya di dalam Sahih Muslim. Dan di Sahih Muslim tidak disebutkan dirapatkan kaki. Tidak disebut dirapatkan kaki. Itu hanya ada di riwayat Al-Hakim atau di riwayat At-Tahawi, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Jelas ya? Maka ini dari hal yang penting untuk diingat. Iya. Dan kalau dari jalur pembahasan hadis ini juga pernah berlalu bersama saya pembahasannya, ya, dan kelihatannya memang menguatkan riwayat ini adalah hal yang agak berat, ya. Maka pendapat yang melemahkannya saya kira itu lebih tepat, ya, karena tidak ada hadis yang kuat tentang merapatkan, maka asalnya ada keluasan, boleh terbuka, tapi sepanjang sunnahnya dia jaga jari jemarinya menghadap kemana? Ke kiblat. Jelas ya? Baik, ini posisi kaki. Ya, selesai sudah ya tentang posisi sujudnya dan bagaimana
bentuk dari sujud itu. Apa yang dibaca? Syekh terangkan, wa yaqulu subhana rabbiyal a'la. Dia membaca subhana rabbiyal a'la. Ini satu doa ya. Ada dua doa yang lain sudah kita terangkan. Dia bisa juga membaca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bisa juga dia baca Subuhun Quddus Rabbul Malaikati war Ruh. Jelas ya? Ini 3 bacaan. Ya. Jadi bacaan ruku dan sujud ada 3. Semuanya sama kecuali bacaan yang pertama. Perbedaannya al-azim dengan apa? Al-a'la. Al-azim di mana? Di ruku. Al-a'la di mana? Di sujud. Ya. Itu saja. Jadi kalau dia ingin bedakan, ya, al-a'la maha tinggi itu dibaca di mana? Ketika dia sujud. Al-azim maha agung ketika dia apa? Ruku, membesarkan, mengagungkan Allah. So itu ruku posisi mengagungkan. Ya. Jadi ini hayat salat ini khusus bagi Allah. Karena itu tidak ada yang boleh sujud kepada apa? Selain Allah. Demikian pula ruku, tidak boleh ada ruku kepada selain Allah. Ya. Dan ini saya ingin ingatkan ya, kadang ada kebiasaan di sebagian masyarakat kita, ya, aturan-aturan pamit yang kadang harus apa? Membungkuk, mendekati posisi apa? Ruku. Ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jelas ya, sebab pamit itu ya bisa dengan suara dan bisa dengan gerakan. Ya, kalau kita sekarang sudah paham gerakan yang seperti itu tidak diperbolehkan, ya boleh saja seorang berjalan tegak sambil dia berkata maaf saya pamit mau lewat. Ya, dan itu adalah hal yang sopan dan baik di dalam aturan apa? Ya, masyarakat kita. Jelas ya? Sebab merunduk, ini bentuk dari ruku. Ya sekedar dia menunduk sedikit, bengkok, ini bentuk dari ruku dan tidak diperbolehkan. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Baik. Kemudian dikatakan oleh Syekh di sini, "Tsumma yukabbir." Ini selesai sudah tentang sujudnya. Kemudian takbir. Ya, berdiri, bertakbir untuk duduk. Ya, takbirnya di sini mengangkat tangan atau tidak? Tidak mengangkat tangan. Wa yajlisu ala rijlihi al-yusra wa yansibu al-yumna. Ya. Dia duduk di atas kaki kirinya dan dia tancapkan kaki kanannya. Wa huwa al-iftirash. Kata beliau ini adalah duduk iftirash. Duduk apa? Duduk iftirash. Ini posisi iftirash. Dikatakan iftirash sebab dia hamparkan kaki kirinya, dia duduk di atasnya. Dia tancapkan kanannya, dia hamparkan kaki apa? Kaki kirinya dan dia duduk di atasnya. Karena itu dikatakan iftirash. Ya. Kata beliau wa yaf'alu dzalika fi jami'i jilsatis shalah. Dia kerjakan seluruh hal ini pada segala bentuk duduk salat atau fi jami'i jalsatis shalah, jalasatis shalah. Pada seluruh duduk salat. Pada seluruh duduk salat, kaifiat duduknya seperti itu. Kecuali di tasyahhudil akhir. Kecuali di tasyahhud terakhir. Ya. Fa innahu yatawarrak. Kalau tasyahhud akhir bagaimana duduknya? Duduknya adalah duduk tawarruk. Tawarruk itu apa? Tawarruk itu dari kata al-warik atau al-waraka. Waraka itu adalah tulang yang berada di dekat belakang seseorang, dekat pantat seseorang. Jadi dikatakan apa? Warik. Begitu dia duduk tawarruk, dia tancapkan kaki kanannya, kaki kirinya dia masukkan di bawah kaki kanan, kemudian pantatnya langsung ke bumi. Nah, inilah dikatakan sebagai duduk apa? Duduk tawarruk. Jelas ya? Dan kaifiat duduk tawarruk ini, ya, ini berlaku di tasyahud terakhir saja. Ya, kalau disebutkan tasyahud terakhir, berarti ini di sholat yang berapa rakaat? 3 rakaat atau apa? 4 rakaat. Ataupun di sholat yang hanya 2 rakaat, hanya 1 kali tasyahud, duduknya duduk apa? Duduk istirash. Duduknya duduk istirash. Iya.
Beliau terangkan ya, tawarruknya bagaimana, bi ayyajlisa 'alal ard wa yukhrija rijlahu al-yusra min al-khalfi al-ayman. Tawarruk itu dia duduk di atas muka bumi, dia langsung duduk, dia masukkan kaki kirinya ya di belakang atau di bawah kaki kanannya. Ya, kita sudah terangkan ya mana tawarruk. Jadi sekarang saya ulas dulu tentang masalah kaifiat duduk. Ya, sebab duduk itu ada 4 tempat di dalam sholat. Ya, ada duduk di antara 2 sujud, ada duduk istirahat, ada duduk tasyahud awal, dan ada duduk tasyahud apa? Tasyahud akhir. Jelas? Ya. Yang ada penjelasan kaifiatnya itu tasyahud awal dan tasyahud apa? Akhir. Tapi Syekh di sini rahimahullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengkiaskan 2 yang lainnya sama dengan tasyahud apa? Tasyahud awal. Sebab memang asal duduk itu diterangkan, ya, bentuk yang dijelaskan asalnya adalah iftirash. Dan tawarruk tidak diterangkan di dalam hadis duduk tawarruk kecuali digandengkan dengan tasyahud apa? Tasyahud akhir. Digandengkan dengan tasyahud akhir. Jadi ini pembahasan yang pertama yang saya inginkan supaya dipahami oleh hadirin. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, khusus berkaitan dengan duduk di antara 2 sujud, ya. Syekh Al-Albani menyebutkan di sini sebuah riwayat tentang bolehnya ik'a. Ya, bolehnya apa? Bolehnya ik'a. Ya. Ik'a itu artinya dia tancapkan kedua kakinya. Kedua kaki dia tancapkan begini. Kemudian dia duduk di atas kedua tumitnya. Ya, dia duduk di atas kedua apa? Tumitnya. Ini yang disebut ik'a. Ik'a ada 2 ya. Ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Ini kita sekarang berbicara tentang ik'a yang diperbolehkan. Ini kadang-kadang. Jadi kadang-kadang, ya. Ingat ya kalimat apa? Kadang-kadang, jangan terus-terusan. Ya. Jelas ya? Sampai karena ada sebagian ini berlebihan. Ini duduk di antara 2 sujud, dia pakai duduk juga di tasyahud awal. Ya. Itu keliru ya. Sebab ini kaifiat diduduk antara apa? 2 sujud. Baik. Jadi ada 2, ada yang dilarang dan ada yang dibolehkan. Yang dibolehkan begini posisinya, dia tancapkan kedua kaki kanannya, dia rapatkan, lalu dia duduk di antara dia duduk di atas kedua apa? Tumitnya. Ini ik'a dibolehkan kadang-kadang dia duduk di kondisi apa? Sujud, di kondisi duduk di antara 2 sujud. Jelas ya? Ada ik'a yang dilarang. Ik'a yang dilarang itu dia tancapkan kedua kakinya, dia renggangkan begini, kemudian dia langsung duduk di bumi. Itu dilarang. Jelas ya? Baik. Ini tentang kaifiat duduk di antara 2 sujud. Iya. Kemudian tentang duduk tasyahud pertama, sebab Syekh di sini sudah menyinggung ya. Kita belum masuk ke tasyahud sebenarnya, tapi Syekh menyinggung di sini. Ya. Tentang duduk tasyahud pertama, ya. Demikian pula pada sholat yang cuma 2 rakaat, sholat sunnah yang hanya 2 rakaat, demikian pula sholat subuh, itu duduknya duduk apa? Duduk iftirash. Ya. Duduk iftirash. Ada hadits yang tegas di dalam hal ini. Hadits Wa'il bin Hujr dan juga ada hadits Abdullah ibn Zubair. 2 riwayat. Adapun hadits Wa'il bin Hujr, riwayat An-Nasai, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Wa'il bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi raka'ataini nasaba rijlahu al-yumna wa jalasa 'ala al-yusra. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu duduk di salat 2 rakaat, beliau tancapkan kaki kanannya dan beliau duduk di atas apa? Kaki kirinya. Iya. Duduk di atas kaki kirinya. Nah, yang ini berlaku pada sholat subuh juga. Sebab dia cuma apa? 2 rakaat. Iya.
Mungkin di sini ada yang bertanya, kenapa kita melihat kebanyakan di masyarakat kita duduknya duduk apa? Tawarruk. Jawabannya memang itu salah satu pendapat di kalangan mazhab Syafi'iyah. Dia pendapat di kalangan mazhab Syafi'iyah. Iya. Jelas ya? Yang benarnya sesuai dengan nas hadis tadi. Ya, sebab di kalangan ulama ada yang berpendapat semua duduknya iftirash. Awal dan akhir. Ada yang berpendapat semua duduknya tawarruk. Ya. Dan ada yang merinci seperti yang kita sebutkan tadi. Ada yang merinci. Jelas ya? Yang benarnya di sini kalau duduknya pada salat 2 rakaat, duduknya duduk apa? Iftirash. Kalau salatnya 3 rakaat, 4 rakaat, duduknya duduk apa? 2 kali tasyahud, duduknya duduk ya, iftirash di tasyahud pertama dan tawarruk di apa? Tasyahud terakhir. Ya, tasyahud terakhir. Ada sebagian orang bertanya, apa dalilnya orang Syafi'i yang mengatakan duduknya duduk tawarruk? Ya, mereka mengambil dalil di riwayat Al-Bukhari atau di sebagian riwayat. Ya, wajalasa Nabi di 2 rakaat terakhir, beliau duduknya duduk tawarruk. Nah, ini konteks 2 rakaat terakhir duduk tawarruk. Mereka anggap bahwa 2 rakaat terakhir, semua 2 rakaat terakhir duduknya duduk apa? Tawarruk. Dan ini keliru memahami riwayat. Sebab hadis yang mereka jadikan dalil potongan itu lengkapnya di dalam riwayat Abu Humaid As-Sa'idi. Hadisnya panjang. Ya. Dan hadis panjang ini kalau kita baca seluruh riwayatnya memang disebutkan 2 kali tasyahud. Jadi 2 rakaat yang terakhir itu bersama 2 rakaat yang awal. Ya, begitu. Jelas ya? Jadi wajar kalau dikatakan 2 rakaat terakhir dia duduknya apa? Tawarruk. Bukan cuma 2 rakaat, tapi 2 rakaat terakhir dari 4 rakaat. Ya. Jelas ya? Jadi kesalahpahaman dari sisi riwayat ini yang menimbulkan kesalahpahaman di dalam memaknakan riwayat. Jelas? Ya, kemudian terakhir di sini saya tutup. Ya, jangan dianggap bahwa orang yang duduk di tasyahud di rakaat kedua dia duduk seperti duduk iftirash, jangan dianggap bahwa itu adalah pemahaman yang aneh. Ya. Sebab ini adalah hal yang saya sendiri tidak pernah menemukan ada ulama di masa ini yang duduknya di salat 2 rakaat, ya, dia melakukan duduk lain selain dari duduk iftirash. Saya pernah salat alhamdulillah di belakang Syekh bin Baz, pernah salat di belakang Syekh Ibnu Utsaimin, ya, sering salat di samping Syekh Mukbil. Saya juga tahu ucapan Syekh Al-Albani di sini walaupun saya belum pernah ketemu. Ya. Juga sering salat dengan ulama besar yang ada di Hayat Kibar Ulama. Ya. Namanya dari ulama kita Syekh Abdul Musil Abbas, Syekh Rabi', Syekh Zaid dan lain-lainnya dari para ulama kita. Tidak ada seorang pun yang duduk di salat 2 rakaat kecuali duduknya duduk apa? Duduk iftirash. Jadi jangan dianggap bahwa ini adalah pemahaman apa? Pemahaman aneh. Terus saya agak aneh kalau ada pendapat lain. Ya, sebab ulama-ulama kita itu yang mereka pahami. Tapi bersama dengan itu sekarang saya tadi memberikan kaidah. Ya, berkaitan dengan masalah interaksi di tengah apa? Di tengah masyarakat. Ya, dan itu pembahasan lain. Ya, kondisi-kondisi tertentu. Tapi di pembahasan umum ini yang kita terangkan tentang masalah apa? Hukum syar'inya bahwa duduk di salat yang 2 rakaat duduknya duduk apa? Duduk iftirash. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, ketika duduk di antara 2 sujud apa yang dibaca? Kata beliau wa yaqulu, dia berkata rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Ini doa ya yang dibaca. Ya sebenarnya doanya indah sekali. Rabbighfirli, wahai Rabbku ampunilah saya, warhamni, rahmatilah saya, wahdini, ya beri hidayah kepadaku, warzuqni, berikan rezeki kepadaku, wajburni, ya kuatkanlah aku, berikanlah kekokohan padaku, wa'afini, berikan afiat padaku. Ini hadis oleh Imam Tirmidzi dikatakan hadis gharib. Dan kata gharib dari Imam Tirmidzi itu cenderung pelemahan. Namun Syekh Al-Albani menguatkan riwayat ini, beliau menghasankannya. Yes. Jelas ya?
Dan sebagian ulama kita di masa ini melemahkan riwayat ini karena ada rawi di dalamnya yang bernama Habib bin Abi Thabit, dan dia seorang mudallis dan juga tidak memakai kataan di dalamnya dalam periwayatan. Ya. Maka kecenderungan untuk menguatkan hadis ini agak lemah. Ya, maksudnya tidak begitu kuat riwayat ini. Ya. Kalau seorang memakai doa yang kedua, sebab ada doa yang kedua, riwayatnya lebih kuat daripada ini dan lebih ringkas. Ya, doanya juga disebutkan di sini oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Doa yang dibaca pada saat sujud di antara dua sujud. Dia boleh membaca Rabbil firli, Rabbil firli. Wahai Rabbku, ampunilah saya, wahai Rabbku, ampunilah saya. Nah, ini doa yang dipilih oleh Imam Ahmad. Ya, dipilih oleh Imam Ahmad. Dan Ishaq bin Rahawai berkata, kalau dia ingin baca 3 kali, tidak ada masalah. Ya. Jelas ya? Rabbil firli, Rabbil firli. Dan ini adalah hal yang baik untuk dibaca. Kalau dia seorang ingin membaca riwayat ini juga yang disebut oleh Syekh, saya sudah terangkan tadi bahwa Syekh Al-Albani menguatkan riwayatnya. Nah, walaupun ulama kita yang lainnya ada yang melemahkannya. Baik. Ini tentang bacaan. Kemudian beliau berkata, "Tsumma yasjudu ats-tsaniyah kal-ula." Kemudian beliau sujud kedua. Ini sujud kedua sama dengan pertama. Jadi tidak perlu lagi kita terangkan ya. "Tsumma yanhadu mukabbiran ala suduri qadamaihi." Iya. Kemudian beliau berdiri bertakbir di atas punggung kedua kakinya. Ini kalimat di atas punggung kedua kakinya ada dalam riwayat ya, tapi riwayatnya lemah. Dan Syekh di sini tidak menyinggung, sebab beliau dari rakaat kedua, dari sujud kedua langsung berdiri. Beliau tidak singgung duduk istirahat. Ya. Apakah beliau ingin meringkas? Atau beliau memandang bahwa duduk istirahat ini adalah kaifiat duduk yang lemah, atau dia adalah kaifiat duduk itu bagi orang yang sudah tua atau tidak mampu, sulit untuk berdiri. Dan memang ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Dan silang pendapat tentang duduk istirahat ini itu berputar antara apakah dia disunnahkan atau adalah hal yang dibolehkan. Bedakan ya antara kalimat disunnahkan dan dibolehkan. Disunnahkan itu anjuran ya. Sunnah dikerjakan. Kalau dibolehkan, dia boleh. Kadang ada hajat, keperluan, dia boleh melakukannya. Sudah tua misalnya, dia boleh duduk istirahat. Ya. Kalau kebanyakan riwayat memang tidak menyebutkan duduk istirahat, langsung berdiri. Kebanyakan riwayat. Ada sebagian riwayat menyebutkan ketika Nabi berdiri, ya, dari sujud kedua, ya, maka beliau kembali sampai dikatakan tulang kembali pada tempatnya. Setelah itu beliau baru berdiri ke rakaat kedua. Jadi tulang kembali pada tempatnya ini menunjukkan ada istirahat sendiri sedikit. Kemudian langsung berdiri. Jelas ya? Langsung berdiri. Baik. Maka ini dalil tentang adanya duduk istirahat. Ya. Namun Syekh Ibnu Utsaimin, Ibnu Al-Qayyim itu menganggap bahwa duduk istirahat dia bukan sunnah. Dia sifatnya diperbolehkan kalau ada hajat. Ini kelihatannya pendapat yang sangat dipertimbangkan akan kekuatannya. Ya, sebab memang kebanyakan riwayat tidak menyebutkan duduk istirahat. Tidak menyebutkan duduk istirahat. Ya, karena itu tidak mesti seorang yang bisa langsung berdiri, tidak mesti dia duduk duduk istirahat. Iya. Baik. Jadi ini berkaitan dengan permasalahan duduk istirahat. Kemudian kata beliau, wa yusalli raka'at ats-tsaniyah kal-ula. Kemudian dia salat rakaat yang kedua seperti rakaat yang pertama. Ketika berdiri rakaat kedua ya sudah sama dengan rakaat rakaat pertama. Iya. Ya, jadi kalau begitu ada berapa kali takbir dalam setiap rakaat selain dari takbiratul ihram? Ya. Pertama ya kita hitung. Takbir ketiga ruku 1. Takbir ketiga i'tidal 2. Yang ketiga takbir ketiga
Ketika sujud pertama. Ya. Yang keempat takbir ketiga bangkit untuk duduk di antara dua sujud. Yang kelima takbir ketiga apa? Turun untuk sujud kedua. Yang keenam takbir untuk apa? Berdiri ke rakaat kedua. Ingat ya, tidak ada takbir untuk duduk istirahat. So takbirnya itu untuk berdiri kemana? Rakaat kedua. Ini juga diantara dalil yang menguatkan bahwa duduk istirahat itu kalau ada apa? Keperluan saja. Jelas ya? Dan ini menurut kesepakatan ulama yang dianggap bahwa ini ada silang pendapat. Ya. Cuma saya ingin menyampaikan di sini pentingnya seorang itu mengambil ilmu dari guru. Ya. Ada sebagian orang ya, dia menulis pembahasan, mengomentari hadis. Katanya Nabi itu bertakbir tiap kali turun, tiap kali naik. Ya. Jadi dia hitung turunnya di mana? Turunnya dari berdiri untuk ruku, turunnya dari i'tidal untuk sujud. Pertama, turunnya dari duduk di antara dua sujud, kemudian apa? Sujud. Nah ini turun katanya, semuanya takbir. Baik berdirinya, angkatnya dari mana? Ada mengangkat dari ruku untuk i'tidal, dari sujud pertama untuk duduk di antara dua sujud. Ada berdiri dari sujud kedua ke duduk istirahat. Ada berdiri dari duduk istirahat sampai apa? Rakaat kedua. Akhirnya bikin pemahaman baru. Ya. Sehingga orang ini membolehkan begini. Ya kalau duduk dari sujud kedua, dia boleh takbir Allah Akbar untuk duduk istirahat. Setelah itu takbir lagi dari duduk istirahat untuk berdiri. Ya. Ini pemahaman dari kantongnya sendiri. Jelas ya? Dari kantongnya sendiri. Akibatnya apa? Karena dia belajar tidak pakai guru. Ya. Dia belajar hanya memahami sendiri, main akal-akalan saja. Ya, padahal ini riwayat, ya dari sisi ilmiahnya, riwayat itu Nabi takbir tiap kali turun, tiap kali naik, itu riwayat global namanya. Riwayat global. Nabi bertakbir di dalam sholat itu dirinci dalam riwayat yang lain. Rinciannya takbirnya di sini, di sini, di sini. Maka di rincian itu yang didahulukan. Kaidahnya kalau ada yang mujmal dan ada yang mubayyan atau mufassal, maka didahulukan yang dirinci. Ya. Yang global itu diarahkan maknanya kepada apa? Yang merinci. Ya. Karena itulah jangan sekali-sekali seseorang itu masuk dalam hukum dia baca sendiri, ya dia bikin pemahaman sendiri, tidak ada yang mendahuluinya. Tidak ada yang mendahuluinya. Sebab ini sumber kerusakan. Sumber apa? Sumber kerusakan. Ya. Dan ini banyak sekali ya terjadi di masa ini. Kita melihat ya muncul pemahaman-pemahaman aneh. Ya. Pemahaman aneh bin ajaib. Tidak pernah terdengar oleh umat-umat yang sudah lalu. Umat Islam ini sudah lebih 14 abad. Ya, tiba-tiba baru terdengar boleh sholat dengan dua bahasa. Hah? Di mana 14 abad yang lalu dari umat ini tidak ada yang pernah berpendapat seperti itu. Ya, tiba-tiba baru terdengar perempuan boleh memimpin khutbah Jumat. Ya. Ini pemahaman dari mana munculnya? Itu dari arah yang seperti itu. Ya. Karena ya belajarnya tidak benar, kadang baca sendiri, kadang tidak mengambil dari guru, ya. Merasa punya kemampuan memahami, akhirnya dia jatuh di dalam kekeliruan yang sangat membahayakan di dalam keagamaan kaum muslimin. Ya, karena itu saya ingatkan ini dari metodologi belajar. Ya, seorang hendaknya bersabar ya untuk menuntut ilmu, menghadiri di halaqah-halaqah ilmu, mengambil dari guru agar supaya ilmu yang dia dapatkan ya di atas pemahaman yang benar. Baik, selesai sudah ya pembahasan di sini tentang bagaimana kaifiat salat itu pada satu rakaat, demikian pula rakaat yang kedua. Sekarang Syekh menjelaskan tentang duduk tasyahud. Ya. Sudah 4:30 ya. Ya. Masih tersisa pembahasan sedikit. Tasyahud pertama dan kedua, pembahasan selawat, kemudian pembahasan salam, bagaimana kaifiat salam. Kemudian kita akan merinci tentang rukun-rukun salat, kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Kemudian di akhir pembahasan, Syekh di sini akan menjelaskan tentang dzikir-dzikir yang dibaca selepas salat
dan beberapa salat rawatib. Ini pembahasan yang tersisa, insyaallah taala kita akan sambung nanti di sesi yang ketiga. Kalau kita lanjut materi sekarang, bisa-bisa pertanyaan nggak dijawab ini. Ini ada ikhwan yang bertanya mengapa nisbah penulis kitab disebut As-Sa'di bukan As-Sa'di rahimahullah. Ya terserah antum ya, antum mau baca Sa'di silahkan. Tapi kalau saya sendiri saya senangnya baca As-Sa'di. Ya. Kalau dari sisi talaqi, ya sebagian dari guru kami ada yang membaca As-Sa'di dan sebagian dari guru kami ada yang membaca As-Sa'di. Tapi saya secara pribadi pernah bertanya kepada guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan. Saya tanya ke beliau, ya Syekh, ada yang membaca Sa'di, ada yang membaca Sa'di, yang benarnya mana? Ya, harus diingat ya, Syekh Shalih Fauzan dari satu negeri beliau dengan Syekh Sa'di berdekatan. Ya. Bahkan di kampung beliau, masjid di samping rumah beliau di kampung, itu nama masjidnya Masjid Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Nama masjidnya. Saya tanya ke beliau, yang mana yang benarnya, dibaca Sa'di atau Sa'di? Kata beliau, As-Sa'di yang benarnya. Saya bilang ada yang membaca Sa'di. Kata beliau salah itu. Yang membaca Sa'di. Ya. Jelas ya? Bagaimana posisi duduk salat di selain 2 rakaat namun 1 tasyahud seperti witir? Duduknya duduk iftirash. Sebab tasyahud terakhir itu dinamakan tasyahud terakhir, duduknya tawarruk. Kenapa dia terakhir? Sebab ada tasyahud awal. Jelas ya? Jadi kalau dia cuma tasyahud, ya tasyahud awalnya cuma itu. Apakah 2 rakaat, 3 rakaat, ya. Atau dia langsung 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat. Satu kali tasyahud, berarti itu tasyahud apa ya? Tasyahud awalnya. Jelas ya? Bacaan salat sunnah rawatib di malam hari, apa dibaca jahar juga? Nah, rawatib dia masuk ke salat umum ya. Rawatib tidak dijaharkan. Ya, rawatib tidak dijaharkan. Ya. Sebab rawatib bukan khusus di malam hari. Penyebutan di kalimat Syekh tadi meringkas, itu salat yang memang khusus di mana? Di malam hari. Sebab sebagian rawatib ada yang di siang hari. Karena itu dilihat kepada asal salat rawatib tidak dijaharkan. Saya pernah bermakmum pada imam rakaat ketiga dan 4 surah Al-Fatihahnya sangat cepat. Saya selesai membaca Al-Fatihah setelah imam bangkit dari ruku. Saya baru ruku setelah imam i'tidal. Ini keliru ya kalau imamnya cepat, dia baca cepat. Dia usahakan membaca cepat, lebih konsentrasi membaca cepat. Nah, agar supaya dia bisa mengejar imam. Ya kalau dia ketinggalan Al-Fatihah, maka dia mengulangi sholatnya, dia menambah rakaatnya. Ya, ini kejadian kalau sudah berlalu bersama dia, yang berlalu, ya dibiarkan saja berlalu. Namun kedepannya, apa yang seorang itu luput tidak membaca Al-Fatihah pada tempatnya, maka dia harus menambah 1 rakaat. Kalau dia tidak membaca Al-Fatihah di rakaat itu. Bagaimana bila kita masbuk ketika imam sedang ruku? Apakah kita mendapat 1 rakaat atau tidak? Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Ada 2 pendapat masyhur. Sebagian ulama kita ada yang berpendapat ia dapat 1 rakaat. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat kalau dia tidak membaca Al-Fatihah tidak dapat 1 rakaat. Dan pendapat kedua ini dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Muqbil, ya, dan selainnya dari para ulama. Dan saya sendiri lebih condong pada pendapat yang kedua, bahwa
sekadar mendapatkan ruku itu tidak cukup dihitung 1 rakaat. Harus dia baca apa dulu? Baca Al-Fatihah. Sebab nas hadis Nabi tegas, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Adapun kisah Abu Bakrah yang datang menghadiri salat, kemudian dia dapati orang dalam keadaan ruku. Untuk mengejar ruku, dia ruku dari belakang, kemudian maju berjalan. Ya. Ini tidak ada pendalilan ya. Bagi orang yang berdalilkan dapat 1 rakaat. Sebab di dalam hadis tidak diterangkan Abu Bakrah itu dia langsung salam atau tidak, dia menambah atau tidak diterangkan. Ya. Kemudian yang kedua itu perbuatannya sudah dilarang oleh Nabi. Nabi berkata, "Zadakallahu hirsan wala ta'ud." Semoga Allah menambah kamu semangat, tapi jangan kamu ulangi. Ya. Adapun sebagian hadis dikatakan kalau kamu dapati imam dan imam sedang ruku, ikutlah ruku bersamanya dan hitung 1 rakaat. Ini hadisnya lemah. Ya, di dalam sanadnya ada seorang rawi yang oleh Imam Al-Bukhari dianggap munkarul hadis. Ya, jelas ya? Maka yang benarnya bahwa tidak terhitung 1 rakaat. Tidak dihitung 1 rakaat. Kecuali kalau dia membaca Al-Fatihah. Kapan makmum membaca Rabbana walakal hamd? Apa langsung baca setelah imam baca Sami Allahu liman hamidah? Apakah makmum baca setelah posisi tangan di bawah atau saat di depan bahu? Ya boleh saja ya. Yang jelas setelah imam. Kalau imam sudah membaca Sami Allahu liman hamidah, dia berdiri, dia membaca Rabbana walakal hamd atau lakal hamd. Saat sujud, apabila sujud kedua lutut menempel paha karena saf terlalu rapat, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Yang penting lututnya menempel di mana? Di bumi. Iya. Adapun pahanya merapat karena sempit, itu tidak ada masalah. Saat sujud, apakah harus menekuk semua jarinya ke arah kiblat? Ya. Kaki diarahkan ke kiblat. Dalam artian dia tidak arahkan ke belakang dan tidak harus dia tekuk ke bawah begini. Ya. Sebab itu memberatkannya. Dan sebagian orang akan kesakitan. Ya. Tapi dia yang dimaksudkan dia berusaha menghadap ke mana? Mengarah ke mana? Ke kiblat. Bila dalam satu permasalahan hadis sahih dan dhaif, kenapa hasil hukumnya menimbulkan suatu pendapat yang ada kebebasan dan keluasan? Lalu apa efeknya tahu sahih dan dhaif? Itu tadi ya, pembahasan mengerti ini lemah, ini kuat. Itu dihitung. Kalau hadisnya kuat dijadikan dalil. Yang dikata hadis yang mengatakan lutut dahulu, tangan dahulu kemudian lutut kuat, itu yang harus kita pakai. Tapi karena hadisnya lemah, asalnya tidak ada tuntunan yang kuat. Tidak ada tuntunan yang kuat, ada keluasan. Boleh tangan dahulu kemudian lutut, dan boleh lutut dahulu kemudian apa? Kemudian tangan. Ingat. Seorang dalam keadaan tidak sadar, koma, atau masa pemulihan setelah operasi, yang tidak lepas dari alat selama berminggu-minggu. Bagaimana cara mengganti sholat? Ya, kalau dia tidak sadar anggaplah dia tidak sadar selama 3 minggu, ya maka dia ganti sholatnya selama 3 minggu itu secara berurut. Sesegera mungkin, sesuai dengan kemampuannya. Ingat ya, secara berurut, sesegera mungkin, sesuai dengan kemampuannya.
Iya. Sebab dalil tentang mengqadha salat ya dimaklumi ya, di mana Nabi mengqadha salatnya ketika luput salat asar di suatu peperangan bersama para sahabat di kejadian Bani Quraidah. Ini ada yang bertanya tentang salat sendirian di belakang shaf. Bagaimana menarik seseorang untuk menemaninya di belakang shaf? Hadisnya sahih itu ya. La salata limunfaridin khalfas shaf. Atau la salata khalfas shaffi munfaridan. Tidak ada salat di belakang shaf bersendirian. Ini hadis berlaku kalau masih ada shaf di depan kosong, dia bikin shaf sendiri di situ, maka salatnya batal. Tapi kalau shafnya sudah habis, sudah penuh, ya, nggak mungkin lagi dia masuk di shaf. Ya, apa yang dia mau bikin? Dia menunggu orang? Nggak mungkin ya menunggu orang. Ya, akan ketinggalan apa? Ketinggalan rakaat. Ya, dia tarik orang di depan. Ini kesalahan lebih parah lagi, sebab dia mengganggu orang sholat. Ya. Kemudian yang kedua, dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jelas ya? Maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan apa? Kemampuan kalian. Ya, dia mampunya sholat sendiri, tidak ada yang lain sih, ya, sudah sholat sendirian. Ya, jelas ya? Itu bukan dari kesengajaannya. Bagaimana kalau berdiri di samping imam? Ya boleh saja kalau dia berdiri di samping imam. Ya, yang penting dia tidak membuat jemaah kaget. Oh dia Masya Allah dia sudah 6 shaf ini. Dia tunggu nggak ada yang datang. Wah ini saya nggak ada kawan daripada sendiri, saya ke depan saja. Dia belah shaf semua ke depan. Ya. Untuk sholat di samping imam. Ini tidak diperbolehkan ya, mengganggu. Ya. Jelas ya, mengganggu. Nah, dia sholat sendirian. Tapi kalau orang yang di masjid itu paham, misalnya dia masuk, oh nggak ada lagi shaf di belakang, tiba-tiba dia karena beruduknya di sampingnya dari jalan, dia maju ke depan dekat imam, ya nggak ada masalah, sebab memungkinkan. Ya, dan ini pun saya persyaratkan agar dia melakukan itu kalau jemaah masjid memahami hukum masalah. Kalau jemaah masjid tidak memahami, itu namanya membuat apa? Ya, membuat keributan. Ya. Ini pernah terjadi. Ada sebagian ikhwan, ya dapat ilmu, masya Allah. Ya boleh sholat di samping kanan atau kiri imam. Ya dalilnya, ya ketika Nabi mengimami di samping kanannya Ali bin Abi Thalib dan pamannya. Ya bagus ya dalilnya. Ya sudah dia sholat di kampung. Ya dia lihat nggak ada shaf, dia belah shaf langsung apa namanya? Maju ke depan. Ini makmum mengira ada orang yang mau menyerang imam. Ya. Akhirnya yang terjadi apa? Kekacauan. Ya, maka jangan sampai ya, seorang itu ketika bertindak, ya jangan dia bertindak hal yang apa? Hal yang apa? Bisa mendapatkan dampak yang sangat negatif. Ya, saya terkesan ya sebuah jawaban dari guru kami Syekh Shalal Fauzan. Beliau pernah ditanya. Ya, pertanyaannya, si penanya berkata, "Ya Syekh, saya baca sebuah hadis. Hadis ini sahih dan dia adalah sebuah sunnah yang mati di tengah manusia. Maksudnya banyak orang tidak melakukannya. Kalau saya menghidupkan sunnah ini, apakah saya dapat pahala?" Ya, kata Syekh, tidak, kamu dapat dosa. Kata Syekh. Itu jawabannya mengena sekali. Kata beliau, tidak, kamu dapat dosa. Kecuali sebelum kamu laksanakan, kamu ajarkan dulu kepada manusia. Ya, ini kan jawabannya. Jawaban yang sangat bijaksana. Ya, so kalau langsung dia laksanakan, orang nggak tahu ya tentang sunnah tersebut, tiba-tiba dia lakukan. Ya. Maka yang terjadi, dia ingin mengamalkan kebaikan, bukan kebaikan yang diberikan kepada manusia, keributan. Tapi kalau diajarkan dahulu, wahai jemaah masjid, saya alhamdulillah baca ada hadis bunyinya begini dan begini. Ya. Maka ini adalah sunnah dari Nabi, dia umumkan, diajarkan. Ya. Setelah itu dia lakukan, maka itu adalah hal yang apa? Hal yang baik, sudah disampaikan ilmu. Jelas ya? Ya. Tapi tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tidak ada sebelumnya, tiba-tiba dilaksanakan. Maka ini yang kadang menimbulkan apa?
menimbulkan banyak permasalahan dengan manusia lain. Padahal Islam itu adalah agama yang mengajak kepada kebaikan. Kita cinta mendapatkan hidayah, ya, cinta mendapatkan kebaikan. Demikian pula kita cinta saudara kita yang lain mendapatkan hidayah dan kebaikan tersebut. Ya, sebagaimana kita senang diperlakukan dengan cara yang baik, maka kita perlakukan mereka juga dengan cara yang bijaksana dan mengajak mereka kepada kebaikan. Ya. Ini dari makna yang hendaknya ditegakkan. Ya, kita paham ya bahwa Nabi kadang meninggalkan sebagian sunnah, beliau tidak lakukan karena khawatir terjadi fitnah yang lebih apa? Lebih besar. Ya, ketika Ka'bah ditaklukkan, Ka'bah itu banyak pintunya. Nabi ingin mengembalikan Ka'bah ke pondasi awalnya. Ke pondasi apa? Awalnya, yaitu dengan 2 pintu di pondasi Nabi Ibrahim. Nabi tidak lakukan. Kenapa? Khawatir kalau beliau melakukan, orang-orang Mekah yang baru masuk Islam ini bisa murtad karena melihat bahwa Nabi ini terlalu sombong, ingin apa? Langsung meremehkan dan menghinakan mereka. Sebab pintu-pintu yang di Ka'bah, di setiap kaum yang punya pintu itu kebanggaan mereka. Jelas ya? Nabi tinggalkan. Sunnahnya tidak dilaksanakan oleh Nabi karena akan mengakibatkan dampak yang apa? Lebih besar. Dampak negatif yang lebih besar. Tidak dilaksanakan oleh Nabi, tidak dilaksanakan oleh Abu Bakar, tidak dilaksanakan oleh Umar, tidak dilaksanakan oleh Utsman, tidak dilaksanakan oleh Ali. Di masa pemerintahan Abdullah bin Zubair, beliau yang merubahnya. Seperti yang diinginkan oleh Nabi. Walaupun setelah itu ada yang merubah kembali. Ya, sehingga saat ini Ka'bah itu masih 1 pintu. Ya, jelas ya? Sekarang kalau ada yang berani merubah Ka'bah itu 1 pintu itu, apa yang akan terjadi? Hah? Ini bukan permasalahan Saudi saja, permasalahan seluruh umat Islam di dunia. Ya. Nah itu sering ada yang komentari, ngapain Saudi membiarkan ada kubah hijau di atas kuburan Nabi yang dijadikan sebagai lambangnya orang-orang kesyirikan sekarang, apa-apa hijau semuanya. Ya. Kenapa mereka enggak merubahnya? Itu peninggalan dari beberapa masa sebelumnya. Ya. Kalau Saudi merubahnya, ya, itu bukan permasalahan di dalam mereka saja, tapi itu adalah kritikan dari seluruh negeri Islam di luar Saudi Arabia. Sebab ini dianggap sebagai milik seluruh umat Islam. Karena itulah, ya, di dalam melakukan perubahan, menerapkan, seorang harus memikirkan, ya, dampaknya, dia posisinya sunnah itu apa. Ya. Kecuali kalau dia berkaitan dengan halal, haram, itu lain lagi masalahnya. Ya, tidak ada kompromi memang dalam masalah halal dan haram kecuali di batasan apa? Di batasan darurat. Ya. Tapi dalam masalah sunnah kadang bisa diundur pelaksanaannya kalau akan menimbulkan apa? Fitnah yang lebih besar. Makanya dari fikih hendaknya selalu dipahami. Apalagi kita hidup ya di tengah masyarakat kebanyakannya kurang mengerti pemahaman agama. Jauh dari tuntunan. Ya. Kita amalkan sebuah ayat Al-Quran saja dianggap aneh oleh mereka. Padahal dia ayat Al-Quran. Kita amalkan hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim, padahal semuanya kenal Bukhari dan Muslim menerima. Mereka anggap suatu hal yang aneh. Ya, jelas ya? Maka kita hidup di kondisi yang seperti ini. Makanya kita lebih banyak mengajak kepada kebaikan, lebih banyak menyebarkan ilmu yang mendidik sebelum memperlihatkan amalan-amalan yang bisa membuat mereka ribut. Itu adalah perkara yang lebih baik dan harusnya lebih banyak kita laksanakan. Nah, Syekh bin Baz sering mengingatkan ya, di sebagian ceramah beliau berkata, wahai ikhwan, masa sekarang ini adalah masa kebanyakan orang jahil, kebanyakan orang tidak memahami agama. Hendaknya kalian banyak berlemah lembut, banyak kalian mengajak ya kepada manusia. Ini bukan masa untuk seorang keras pada yang lainnya. Ya, sebab kebanyakan orang jahil. Ya, kadang-kadang seorang dianggap berbuat bid'ah, ditegur, Anda mau tetap seperti itu, ditegur tidak mau. So memang bid'ah yang dia lakukan itu sudah mengakar turun-temurun. Tiba-tiba datang orang lain semua mencabutnya, akarnya sudah jauh ke bawah. Ya. Maka kadang mengobatinya tidak dengan sekali nasihat, 2 kali, perlu mungkin beberapa kali nasihat untuk apa? Untuk bisa meluruskannya. Iya. Baik.
Bila imam sudah ruku padahal belum selesai membaca Al-Fatihah, ikut ruku. Kalau imamnya ruku, kita belum selesai membaca Al-Fatihah, ikut ruku. Jelas ya? Sebab imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau dia belum selesai Al-Fatihahnya, setelah imam salam, dia tidak salam. Berdiri menambah 1 rakaat. Ya. Kecuali kalau imam baru ruku, dia Al-Fatihahnya sedikit lagi, ya, diselesaikan sedikit itu langsung kejar apa? Kejar rukunya. Disebutkan bahwa basmalah bukan termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Manakah ayat ke-6 dan ke-7? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Ya, ayat yang ke-6, ayat yang keempat kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima ihdinas siratal mustaqim. Yang keenam siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu yang keenam. Yang ketujuh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelas ya? Ya. Itu penomoran ayat di dalam mushaf. Itu penomoran siapa yang meletakkan? Hah? Ini fikih yang harus antum pahami. Jangan dianggap penomoran itu dari Nabi, ya, atau dari para sahabat. Itu penomoran disebutkan di mushaf yang ditulis itu. Mereka ambil dari buku-buku qiraah dan apa yang beredar di kalangan ahli fikih. Itu yang mereka tetapkan. Mereka tulis. Jelas ya? Karena itu di dalam menghitung nomor ayat kan beraneka ragam. Ada yang menghitung 6.666 misalnya, ada yang menghitung 6.700-an, ada yang menghitung 6.300-an. Apakah menunjukkan Al-Quran itu ada yang kurang pada sebagian mereka? Tidak, ini dalam masalah apa? Penomorannya saja. Ya. Juga di dalam masalah menghitung qiraatnya. Jelas ya? Itu memberikan pengaruh. Ya. Baik. Jadi ya, orang yang mengatakan tadi basmalah tidak termasuk dari Al-Fatihah itu tadi ayat ke-6-nya, ke-7-nya itu yang saya terangkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat yang ke-6, yang ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apakah ada dalil mengenai pakaian yang digunakan dalam sholat? Iya ya, masa tidak ada dalil? Ya. Tata cara berpakaian itu diatur dalam Islam. Tata cara berpakaian secara umum, ya. Dan ada tata cara berpakaian di dalam sholat, semuanya diatur. Tapi sayangnya pembahasannya bukan di sini kita. Yaitu di pembahasan syarat-syarat sholat. Ya. Apa kedudukan menggunakan peci, imamah, sorban dalam sholat? Ya. Yang dibahas di pembahasan sholat itu tentang menutup kepala. Apakah disyariatkan menutup kepala saat sholat? Ya. Kalau jawaban afdalnya menutup kepala, iya, itu lebih utama. Tapi kalau dia sholat tidak menutup kepala, juga sholatnya syah. Sholatnya syah. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah di Tamamul Minna, beliau menganggap orang yang sholat tidak menutup kepala, sholatnya makruh. Tapi Syekh Mukbil menganggap tidak dalil yang mengatakan makruh. Hanya dikatakan tidak afdal. Ya, lebih utamanya adalah apa? Dia tutup kepalanya. Ini banyak ya pertanyaannya, agak panjang kalau dijawab ya. Sebab bukan di sini pembahasannya, masalah sutra, masalah itu perlu pembahasan tersendiri. Bagaimana cara menghilangkan rasa was-was atau khawatir keluar angin saat sholat? Padahal sudah meludah, tapi rasa khawatir masih tetap ada. Ya. Ini penyakit ini, cara yang paling baik mengobatinya adalah hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, apa? Jika shalla ahadukum wa wajada fi batnihi syai'an, fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajid rihan. Apabila salah seorang dari kalian salat
dia dapati dalam perutnya ada sesuatu, kayak ada yang mau keluar begitu. Nabi memberi kaidah, jangan dia keluar, jangan dia tinggalkan sholatnya sampai dia dengar suara atau dia cium bau. Itu saja. Sekarang dia was-was, ada yang keluar atau tidak, santai saja. Dengar suara, tidak, tinggalkan. Ada bau, tidak, lanjutkan sholat. Selesai. Ya. Jelas ya? Ini kaidah yang sangat indah. Kalau dipikir, oh kayaknya ada yang keluar, kayaknya. Ya, hitung kayaknya. Inilah pintu was-was sebenarnya. Ya. Bagaimana atau apa amalan yang bisa dilakukan agar ringan saat bangun untuk sholat malam? Ini banyak kiat ya, supaya seorang itu ringan bangun sholat malam. Di antaranya dia baca doa sebelum tidur, dia tidur lebih awal, ya, dan seterusnya. Saya sebutkan banyak kiat di akhir dari buku yang kami tulis seputar masalah sholat malam ya. Ada bukunya dicetak dengan judul keindahan sholat malam, keindahan qiyamul lail. Saya sebutkan di situ di akhir pembahasan kiat-kiat supaya seorang itu mudah untuk sholat malam. Apabila makmum masbuk melengkapi rakaatnya pada salat jahar, apa ia menjaharkan bacaannya? Sekarang begini, masbuk, dia kalau masuk, dia dapati imam, apa saja yang dia dapati, maka itulah rakaat pertama baginya. Setelah berlepas dari apa? Imam ya. Jadi kalau dia bersama imam, itu rakaatnya ikut bersama imam. Tapi kalau sudah lepas bersama imam, semua yang dia dapatkan bersama imam itu yang awal baginya. Iya. Sekarang saya masuk, saya ikut imamnya sholat isya, saya dapat rakaat keempat. Ya. Karena saya ikut imam, maka saya harus duduk tasyahud sama dengan imam. Ya kan? Begitu imamnya salam, maka sekarang posisi saya baru satu rakaat. Berarti kalau saya berdiri, saya di rakaat keberapa? Di rakaat kedua. Yang saya jaharkan cuma rakaat kedua saja. Tapi kalau saya dapati imam sholat isya, saya dapat 2 rakaat. Begitu saya berdiri, maka saya di rakaat keberapa? Di rakaat ketiga. Kalau rakaat ketiga dan keempat bagi dalam sholat isya dijaharkan atau tidak? Tidak dijaharkan. Jelas ya? Baik, waktunya sudah jam 5 pas ya. Dan panitia ada sedikit penyampaian di sini. Insyaallah taala masih ada sisa pembahasan. Kalau sebentar malam waktu masih mencukupi, insyaallah pertanyaan-pertanyaan ini ya, saya akan jawab ya sepanjang pemilik pertanyaannya belum pulang. Ya. Ini pertanyaan diambil aja dulu oleh pemiliknya. Ya, nanti insyaallah sebentar malam kita jawab. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.